berburu madu. Kalau dulu katanya pakai obor api. Pakai obor api. Menurut Anda itu merugikan? Ya. Apa ruginya pakai obor api? Karena lebah bisa terbakar, hangus. Oh, jadi Apinya sarang kena lebah itu dibakar hangus, gitu? Ya. Jadi bisa makin lama makin punah. Terus Anda ajarkan apa? Anda tawarkan apa? Cara apa? Diganti dengan obor asap. Jadi api itu tadi kita bungkus dengan daun-daun tertentu. Oh, jadi yang asapnya aja Ya. yang kena di Asapnya saja yang kena sarang di tawonnya. sarang tawon itu, akhirnya dia karena merasa terganggu kena asap, lari. ya lari. Tapi akhirnya tidak mati ya? Tidak mati. Nah, si pemburu itu cepat-cepat ambil madunya, masukkan ke dalam ember, dan cepat-cepat turun juga. Kalau tidak cepat turun nanti diintup dia. Sengat ya, diintup. Iya. Dulu saya kecil saya sering dengar diintup. Disengat lebah. Nah, soal korban tadi apa ceritanya? Ini banyak, hampir setiap tahun ada satu korban meninggal. Itu minimal satu korban meninggal. Kalau yang patah-patah banyak. Termasuk yang patah hati masuk di sini. Ya. Dan alhamdulillah sejak dibina oleh PT PLN dari 2006 sampai sekarang tidak ada anggota kami yang meninggal. Ya hanya patah saja, patah tulang rusuk. Ya. Karena salah cara pasang sabuk, begitu dia diserang lebah, jatuh ya tergantung. Jadi ininya patah. Iya, itu akibat ya. Masa rumah orang diambil gitu ya. Baik, itu pengalaman yang terjadi selama ini. Lalu setelah industri ini berkembang, maju ya, kemudian masyarakat di sana juga merasa bahwa potensi yang ada di madu ini luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini dipasarkan di mana sekarang? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Ada yang sudah dijual di luar negeri? Pernah satu kali diekspor oleh pengusaha dari Surabaya ke Korea Utara. Namun karena mereka meminta terlalu banyak dengan sistem kontrak kerja dan rutin tiap bulan minimal 5 ton, namun kita tidak sanggup. Karena ini produksi madu hutan ini tergantung kebaikan alam, bukan barang produksi. Jadi rata-rata bisa berapa ton ini dalam waktu 1 tahun? Kalau sekarang ini bisa mencapai 24 ton. 24 ton? Ya. Dampak. Kalau dulu Anda bilang waktu masuk dulu tahun 1988 ya, kondisi di dusun Semongkat itu memprihatinkan ya. Dalam bayangan saya pasti anak-anak lulusannya paling SD atau SMP. Pendidikan ketika itu paling tinggi SD. Paling tinggi SD. Paling tinggi SD. Nah, sekarang perubahan apa yang terjadi? Ya setelah saya bentuk kelompok sudah ada yang sarjana. Saya dengar ada sarjana yang malah kembali ke kampung untuk ikut mengembangkan madu lestari ini ya? Iya. Apa yang dia lakukan? Kebetulan dia sarjana pertanian, kehutanan. Iya. Jadi dia membantu kita dalam bekerja sama dengan madu lestari, mengembangkan dan melakukan penghijauan swadaya. Sehingga di situ kita kerjasama. Kebetulan PT PLN juga memberi saya motivasi untuk mengembangkan wisata berburu madu yang untuk sementara ini masih satu-satunya di Indonesia. Wisata berburu madu. Ya. Nah, siapa wisatawan yang tertarik untuk berburu madu? Kalau taruhannya nyawa gitu? Saat ini kebanyakan dari turis ini Australia, Korea dengan Jepang yang ikut berburu madu. Apa menariknya berburu madu nih? Ya kalau ditanya saya menariknya karena saya sudah geluti sekian lama biasa-biasa saja. Iya harus tanya mereka ya. Kenapa mau datang-datang dan kemungkinan disengat lebah itu ada ya? Rela disengat, malah ada yang minta disengat. Lu. Kacau. Itu berkembang wisata. Berkembang berburu sekali. Madu. Ya. Berkembang sekali. Justru itu yang sekarang ini dapat mengangkat ekonomi masyarakat di pedesaan. Baik, ke depan usaha madu Anda mau dikembangkan kemana? Keinginan kami dari Madu Lestari, dari Sumbawa, ingin menjual secara online. Wah, itu kata orang. Keren. Gak mau kalah sama anak muda ya? Ya, cuma sayangnya saya kan tidak bisa internet. Iya, tidak bisa komputer. Nanti banyak anak muda yang dengan senang hati mengajari Anda atau membantu koperasi Anda namanya Madu Lestari ya.
Jadi menarik juga siapapun yang menonton acara ini, kalau Anda tergerak hatinya untuk membantu usaha yang dilakukan oleh masyarakat di desa atau dusun Semongkat, itu bisa ya membantu Anda mengajarin bagaimana jualan di online. Wah, menarik. Tapi ada keinginan itu ya? Ada keinginan itu. Baik, kita doakan dalam waktu dekat, mudah-mudahan singgah di sana kuat, rencana untuk jualan online. Karena online ini kan memperbesar pasar ya, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Sumbawa, tapi langsung ke dunia internasional. Tapi siap-siap saja ini, Iya. tawonnya dipaksa untuk terus memproduksi itu. Kalau perlu diancam, ayo cepat. 24 ton kurang ini. Baik, Pak Yamin, terima kasih. Sukses buat Anda, sudah berbagi kisah yang luar biasa ya. Sukses dan salam buat masyarakat di Dusun Semongkat. Terima kasih. Ya, tamu berikutnya seorang anak muda yang memilih keluar dari perusahaan minyak dan gas yang ternama dengan gaji yang relatif sudah besar hanya untuk jualan ikan goreng. Ikannya pun ini dulu dibuang-buang, dijadikan pakan ternak. Tapi di tangan anak muda ini jadi sesuatu yang menghasilkan uang, bahkan jumlahnya ratusan juta. Bisnis apa ini? Ikuti terus Ki Candy. Iya, terima kasih Pak Yamin, sukses ya. Dapat berapa? 8 beasiswa. Tunggu dulu, emang kamu pintar? Kira-kira kamu sama aku pintar mana? Beneran Bang Andi. Nah, terima kasih.